Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2581080. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian, peristiwa, dan perbuatan manusia yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah, yang berarti pohon atau silsilah. Mengapa sejarah itu penting? Sejarah penting karena membantu kita memahami masa lalu, menjelaskan kondisi masa kini, dan menjadi pedoman untuk menghadapi masa depan. Selain itu, sejarah menumbuhkan rasa nasionalisme, menghargai perjuangan para pendahulu, serta memberikan pelajaran dari pengalaman masa lalu. Metode kajian sejarah. Metode kajian sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan untuk meneliti dan menyusun peristiwa sejarah berdasarkan sumber yang dapat dipercayai. Tahapan metode kajian sejarah yaitu heuristik. Heuristik adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah. 2. Kritik sumber. Kritik sumber adalah menguji keaslian dan kebenaran sumber. 3. Interpretasi. Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta sejarah. 4. Historiografi. Historiografi adalah menyusun dan menulis hasil penelitian sejarah. Sumber sejarah primer dan sekunder. Primer adalah berasal langsung dari zaman peristiwa terjadi, seperti dokumen asli, arsip, prasasti, foto sezaman, kesaksian saksi mata. Sekunder. Sekunder adalah hasil olahan atau interpretasi dari sumber primer, seperti buku sejarah, jurnal ilmiah, ensiklopedia. Lebih singkatnya, primer adalah suara zaman itu sendiri, sedangkan sekunder adalah suara yang menafsirkan zaman itu. Periodisasi sejarah ada 3, yaitu prasejarah, klasik atau kuno, modern. Periodisasi adalah pembagian waktu sejarah menjadi beberapa masa supaya lebih mudah dipelajari. Yaitu 1. Prasejarah. Prasejarah adalah masa sebelum manusia bisa menulis, seperti zaman batu, zaman logam. 2. Kuno atau klasik adalah masa mulai ada tulisan dan kerajaan besar, seperti Mesir kuno, Yunani, Romawi, Hindu, Buddha, Islam di Nusantara. 3. Modern, yaitu masa sekarang dengan teknologi dan negara maju, seperti masa kolonial, kemerdekaan, reformasi, globalisasi. Saat mempelajari sejarah. 1. Kebijaksanaan. Sejarah menjadi pelajaran bagi pemerintah atau masyarakat dalam membuat keputusan. Contohnya, kebijakan dibuat dengan melihat dampak kebijakan serupa di masa lalu, agar tidak mengulang kesalahan yang sama. 2. Perspektif. Sejarah mengajarkan cara memandang suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang. Contoh, satu peristiwa bisa dilihat berbeda oleh pihak yang menang dan pihak yang kalah. 3. Identitas. Sejarah membentuk rasa memiliki terhadap asal-usul budaya dan bangsa. Contohnya, mengetahui sejarah perjuangan kemerdekaan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sejarah lokal dan global. Lokal, peristiwa dalam lingkup daerah atau komunitas tertentu. Misalnya, sejarah kota, suku, kerajaan lokal. Global, peristiwa berskala dunia yang berdampak lintas negara. Misalnya, Perang Dunia, Revolusi Industri, globalisasi.
Keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Masa depan kajian sejarah yaitu 1. Digitalisasi arsip dan penggunaan AI untuk analisis sejarah. 2. Pendekatan interdisipliner atau sejarah dan sosiologi ekonomi lingkungan. 3. Sejarah lisan atau oral history semakin penting. 4. Dekolonisasi historiografi yaitu menulis ulang sejarah dari perspektif lebih beragam. Kesimpulannya yaitu 1. Sejarah dipelajari melalui sumber primer dan sekunder yang saling melengkapi. 2. Periodisasi membantu memahami alur waktu. 3. Sejarah lokal dan global saling terkait untuk pemahaman utuh. 4. Kajian sejarah terus berkembang mengikuti teknologi dan perspektif baru. Sekian penjelasan dari saya tentang kajian sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.